Oke, yuk teman-teman boleh yang mau coba menjawab. Silakan Kak Aku Kak. Adinda. Silakan Kak Adinda. Baik, jawaban saya C di sebelah kanan abdomen sejajar umbilikus karena di sini hasil pengkajiannya teraba bundar, lembut dan tidak melenting pada abdomen abdomen kanan, teraba punggung, pada simfisis teraba keras, bulat dan melenting dan belum masuk pap. Oke, berarti Kak Adinda menjawab apa Kak? D. Oke, Kak Adinda menjawab yang B ya, di sebelah kiri abdomen sejajar umbilikus ya. Oke, apakah C ada Kak, Oh maaf. C, oh C, di sebelah kanan abdomen sejajar umbilikus. Oke, apakah ada jawaban yang lain selain Kak Adinda? Aku Kak. Oke, Kak Siti Nur Habibah silakan. Menurut saya jawabannya itu E di sebelah kanan abdomen di bawah umbilikus. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Siti. Nah, oke, sudah ada dua jawaban yang berbeda ya. Kak Siti dan Kak Adinda ya. Walaupun satu kampusnya, tapi beda jawaban. Nggak apa-apa, walaupun satu kampus tapi beda jawaban. Nggak masalah ya. Kak Adinda menjawab yang C, di sebelah kanan abdomen sejajar umbilikus. Sedangkan Kak Siti Nur Habibah menjawab E, di sebelah kanan abdomen di bawah umbilikus. Oke, adakah jawaban yang lain lagi? Karena di sini ya, boleh kita lihat ya. Saya info dulu. Kita lihat di sini. Iya, semua jawaban dipilih ya, teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita belajar ya. Nggak ada yang salah dalam hal belajar ya. Ada yang menjawab A, B, C, D, dan E ya. Tapi di sini paling banyak adalah menjawab C di sebelah kanan abdomen dan sejajar umbilikus ya. Tapi kita nggak tahu nih jawaban yang paling betul apa. Kalau gitu kita langsung aja ke sesi Markibas. Mari kita bahas. Silakan Bu Devi. Soal yang paling betul apa nih Bu? Ya, terima kasih Kak Bagus. Untuk Adinda dan Siti ya berarti soalnya eh, it work berfungsi. Artinya bahwa ada triki memang Teh Adinda sama Teh Siti dan teman-teman hati-hati jawab soal UKOM triki semuanya seakan benar ya. Jadi jawabannya adalah Kak Bagus punten di-share di PowerPoint yang selanjutnya Kak. Itu di situ di pembahasannya Kak. Dan jawaban yang tepat adalah tadi Teh Siti ya. Di jawabannya E di sebelah kanan abdomen di bawah umbilikus. Kenapa di bawah umbilikus? Ini ingat bahwa untuk menghitung denyut jantung janin itu dilakukan punktum maksimum atau puncak jantung janin yang menyentuh atau terdekat itu adanya di bagian apex dari jantung itu adanya di bagian punktum maksimum ya. Itu adanya di bahu. Jadi bukan di bokong. Jadi adanya itu ya di bahu, berarti dekat kepala. Nah, ini kan usia kehamilannya adalah memang ini tidak disebutkan usia kehamilan, tapi nanti untuk patokannya Teh Siti ya tadi yang Teh Adinda nih yang keliru. Teh Adinda jangan memilih sejajar umbilikal ya Teh. Nanti jawabannya sebaiknya diutamakan langsung aja tajam tertuju karena eh, letak daripada apek jantung itu di daerah bahu dan berarti itu di daerah di bawah umbilikal. Jadi di bawah pusar ibu, di bawah pusar ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah E di sebelah kanan abdomen di bawah umbilikal. Oke, terima kasih Hmm. Bu Devi. Nah, Iya, jadi itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E di sebelah Kak kanan Bagus, abdomen. Iya Bu Devi, Kak, boleh? boleh Ibu ngasih tips nggak untuk Boleh, boleh. adik-adik yang akan UKOM? Ibu kasih tips ya, coba dilatih pelan-pelan. Kalau cocok dilanjutkan. Jadi tipsnya kalau mau melihat soal UKOM, teman-teman, soal UKOM itu biasanya ada kadang agak panjang ya. Kita memang ada ketentuannya menggunakan Sinakes Pimen ya ketika membuat soal UKOM gitu. Kebetulan ibu juga termasuk tim dalam maksudnya memasukkan soal-soal ke bank soal untuk UKOM.
Nah, untuk menyingkat waktu, teman-teman bacanya di soal di perintah dulu. Perintahnya itu tips ya. Jadi bacanya perintahnya dulu, misalnya contoh untuk yang tadi nomor 1. Ini untuk menyingkat waktu. Di manakah tempat yang tepat untuk mendengarkan denyut jantung janin pada kasus di atas? Baru setelah itu teman-teman naik ke soal gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mensortir mana dari deretan soal tersebut yang memiliki relevansi dengan kebutuhan soal atau pertanyaan yang diajukan. Begitu. Karena banyak yang sebenarnya tidak diperlukan juga datanya atau tidak memiliki relevansi atau tidak memiliki hubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Kalau teman-teman membaca dari eh, pertanyaan yang diajukan dulu, baru naik ke soal, insya Allah itu menyingkat waktu. Jadi teman-teman bisa langsung lebih mengerucut nanti apa pengumpulan data di kepalanya kayak gitu. Karena waktunya sempit ya, Kak Bagus. Cuman 120 menit, Serat- sementara soalnya iya, soalnya kan 169 soal, Kak. 180 soal kali Bu ya, 180 soal 180 menit kalau 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 nggak Iya, salah. iya, waktunya sempit gitu, Kak. Mm-mm, Hampir ya segitulah, mepet-mepet gitu kan. Lebih baik kita kelebihan waktu daripada kekurangan waktu gitu loh, Kak. betul. Ya, jadi teman-teman disarankan baca dulu soalnya, baru setelah itu baca dulu ordernya apa, perintahnya atau pertanyaannya, baru setelah itu naik ke soal gitu. Iya. Oke. Kak, ya mangga dilanjut lagi Kak ke Oke, nomor terima selanjutnya. kasih Bu Devi atas penjelasan dan jawabannya ya. Tadi yang sudah tips-tipsnya juga nih. Nah, tadi ya teman-teman itu dia dari tips dari Bu Devi ya, karena Bu Devi ini memang spesialis maternitas ya. Jadi memang kalau bisa teman-teman mau nanya nih ada yang kurang atau apa tentang maternitas boleh ditanyakan kepada Bu Devi nanti di akhir ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Ini jadi soal nomor 2, waktunya 40 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Ini dia kolom polling soal nomor 2. Silakan teman-teman, boleh dipencet atau dipilih jawabannya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain ya untuk menjawab, silakan yang mau coba jawab. Izin mau jawab, Kak. Oke, Kalisma Melani, silakan Kalisma. Pertanyaannya, apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? Saya jawabnya yang B, resiko pertumbuhan janin tidak adekuat berhubungan dengan anemia. Karena didapatkan hasil pengkajiannya, BB sebelum hamil itu 48 kilogram. Sementara pada saat hamil justru berat badan ibunya itu jadi 44 kilogram. Terus ada hasil pemeriksaan laboratorium hemoglobinnya 10,5 gram per DL karena nilai normalnya kalau nggak salah hasil labnya itu bisa kalau ibu hamil 11 gram. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kalisma Melani. Apakah ada jawaban yang lain selain Kalisma? Silakan. Ada jawaban lain? Karena di sini ya Bang Bagus Enpol terlebih dahulu. Izin Kak, ingin O- menjawab. Oke, Kak Sri Hartati, silakan. Izin saya jawabannya D, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat.
Karena di sini saya menemukan pasien mengeluh mual muntah di pagi hari dan tidak ada nafsu makan. Kemudian ada penurunan pada berat badan yaitu sebelum hamil 48 kilo dan sesudah hamilnya 44 kilo. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Sri Hartati. Ya, sama ya seperti yang tadi ya, satu kampus tapi beda jawaban. Nggak masalah ya. Mau satu kampus, wah, mau satu kampus tapi beda beda apa jawaban, nggak masalah ya. Lebih bagus kalau kayak gitu ya. Jadi teman-teman punya pendapat sendiri-sendiri. Oke, kalau gitu ini dia sebenarnya Bang Bagus mau kasih kolom pollingnya dulu nih, Bang Bagus share. Ya, di sini terlihat paling banyak adalah yang menjawab B. Risiko pertemuan janin tidak adekuat berhubungan dengan anemia. Disusul oleh yang D. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Nah, beda beda satu ya, beda satu angka aja nih, 45 orang dan 46 orang. Tapi Bang Bagus nggak tahu nih jawaban paling betul apa, karena kalau Bang Bagus yang jawab, ya Bang Bagus nggak tahu ya kan. Langsung Bang Bagus kasih ke Bu Devi aja. Silakan Bu Devi untuk jawaban nomor 2 soal jawaban paling betul apa nih Bu? Ya baik Kak Bagus. Tadi Teh Lisma sama Teh Sri udah bagus ya. Jawabannya menjawab yang tricky ya, yang tricky. Nanti yang jawabannya selain itu, itu dikoreksi harus banyak belajar lagi ya. Nah untuk yang Teh Lisma, untuk jawaban yang tepat itu D. Nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Nah, keadaan mual muntah di pagi hari pada ibu hamil itu kan dinamakan sebagai morning sickness ya. Benar yang disampaikan oleh Telisma juga Teh Sri tadi bilang seperti itu. Nah, kenapa morning sickness? Kenapa mual muntah pada ibu hamil pada usia trimester pertama kehamilan muda? Karena pembentukan selaput ketuban. Selaput ketuban itu terbuat komponennya dari HCG ya, hormon korion gonadotropin. HCG itu tentu saja adanya di trimester pertama banyak di dalam darah. Efeknya adalah pada selama malam hari ibu hamil itu tidur kan, tentu dia tidak kencing. Ketika dia tidak kencing, maka HCG muter tuh hasil yang difilter dari jantung kan memompa, difilter oleh ginjal, ada di vesik bladder sebagian dan sebagian masih mengalir dalam darah. Nah, ketika mengalir dalam darah pagi-pagi, aduh kok mual muntah. Kenapa? Karena HCG-nya masih tinggi, belum terbuang. Beda kalau siang, dia HCG-nya sudah banyak terbuang dari air kencing. Dan ini terjadi di trimester pertama. Nah, pada kasus nomor ini diketahui bahwa pada pilihan A tidak ditemukan data subjektif dan data objektif yang mendukung. Kemudian pada pilihan B, dari tadi yang disampaikan oleh Teh Lisma memilih B ya. Teh Lisma tidak tepat karena tidak ditemukan data janin mengalami kegawatan Teh. Kemudian pada pilihan C juga tidak ada data ibu mengalami gangguan cairan dan elektrolit. Sementara itu pada pilihan E diketahui bahwa mual muntah pada ibu bukan disebabkan karena kurang pengetahuan. Jadi yang tepat itu adalah pilihan nomor D. Kenapa? Di sana diketahui bahwa berat badan ibu turun 4 kilogram. Sebelum hamil, ibunya kan berat badannya 48 kilogram. Ketika hamil, harusnya naik kan? Ibu hamil itu berat badannya, ini malah turun 4 kilogram. Nah, sementara data yang terkumpul adalah mual muntah hebatnya itu, morning sickness gitu. Jadi yang paling prioritas diagnosis keperawatannya adalah yang D. Eh, Oke, ya, terima nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya, Kang. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, Kak Bagus, Oke, berhubungan dengan intake yang tidak adekuat ya, Kak iya, Bagus. iya betul. Oke, terima kasih Bu Devi ya, Bu Devi atas penjelasan dan jawabannya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan sangat detail sekali tuh sama Bu Devi ya, karena karena keadaan dan muntah di pagi hari pada ibu hamil dinamakan sebagai morning sickness ya. Nah, terus dia juga disebabkan oleh karena peningkatan HCG dalam darah ya. Gitu, udah gitu berat badan ibu turun 4 kilo ya teman-teman. Jadi jadi jawabannya adalah D yang nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intake
tidak adekuat. Gimana nih teman-teman? Apakah penjelasan dari Bu Devi sudah sangat jelas, sudah cukup jelas? Jelas, Bang. Oke, Jelas, jelas, Bang. Bang. jelas ya. Oke, kalau gitu kalau sudah sangat jelas kita langsung lanjut ke soal ketiga. Ini dia soal ketiga. Waktunya sama ya, 40 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Ini dia kolom pollingnya. Oke, Kak Dinda Fitriani udah coba resen nih. Silakan Kak Dinda, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Baik, di sini aku jawab saya jawab yang persalinan fase aktif karena didapatkan itu pada pemeriksaan diketahui sudah pembukaan 8, terus sudah penurunan kepala juga. Jadi saya jawabannya yang persalinan fase aktif. Terima Ah, kasih. Oke, terima kasih Kak Dinda. Kak Dinda menjawab yang persalinan fase aktif ya karena di sini sudah pembukaan ke-8 ya karena katanya Kak Dinda sudah pembukaan ke-8 itu. Apakah ada jawaban yang lain selain Kak Dinda? Apakah ada jawaban lain? Silakan. Dari 184 orang nih yang baru jawab cuma 84. 100-nya kemana nih teman-teman? Wow. 100-nya kemana nih teman-teman? Bingung ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak masalah ya teman-teman. Ketika lagi bimbel tuh teman-teman mau salah atau mau betul ya. Karena kalaupun salah juga aman aja, nggak masuk ke nilai kuliah, tenang aja. Nanti sama Bu Ukay nggak bakal masuk ke nilai kuliah aman. Ya Bu Ukay, tenang aja teman-teman nggak bakal masuk ke nilai kuliah, tenang aman gitu. Ke nilai IPK juga nggak kena aman aman aja. Jadi mau salah atau mau betul urusan belakangan gitu. Lebih baik teman-teman salah ketika lagi pembelajaran bimbel ini daripada teman-teman salahnya nanti pas mau hukum. Wah, itu sangat fatal kalau salahnya pas mau hukum. Oke, jadi nggak ada nih selain jawaban dari Kak Dinda. Oke, kalau nggak ada, Bang Bagus info dulu. Ini dia Bang Bagus kasih dulu nih. Nah, tuh ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D, ada juga yang menjawab E juga walaupun satu orang. Ya, tapi di sini berarti terlihat masih banyak juga nih yang menjawab A, B, C, D, dan E ya. Tapi di sini paling banyak adalah yang A, persalinan fase aktif. Oke. Jawaban yang paling betul apa sih? Bang Bang juga nggak tahu. Kita langsung ke sesi Markibas. Mari kita bahas. Silakan Bu Devi. Kayaknya Kak Bagus ini kemarin stase maternitasnya berhasil ini. Mahasiswa 60% menjawab benar ya. Walaupun masih ada yang ragu, belum menjawab ya. Ragu-ragu gitu loh. Kak Bagus, aku mengerti ada keraguan, tapi keraguan itu harus mulai dihilangkan. Mulai dihilangkan, self efikasinya harus ditingkatkan. Karena ini aja TO sudah bagus mengikuti tryout ya, itu adalah kegiatan yang sangat positif. Ini mengasah keterampilan menjawab. Salut, ini sebagian besar 60% menjawab benar Kak Bagus. Memang ini adalah jawaban yang tepat adalah A, persalinan fase aktif. Tadi benar Teh Dinda menyampaikan. Jadi clue-nya adalah bahwa pembukaan jalan lahir kan 1 sampai 10 cm ya, teman-teman. Pembukaan kalau orang mau melahirkan harus pembukaannya spontan in vagina itu pembukaannya 10 cm. Nah, untuk pembukaan 1 sampai 4 cm itu dikategorikan sebagai fase laten. Kalau 4 sampai 10 cm berarti dikategorikan fase aktif. Pembukaan 1 cm ini terjadi selama 2 jam pada ibu yang primipara.
Jadi yang baru anak pertama. Dimana biasanya perineum, kemudian jalan lahir masih kaku karena belum pernah melahirkan sebelumnya. Jadi lebih lama ya dibandingkan dengan yang multipara. Kalau multipara biasanya kehamilan anak kedua, anak ketiga dan seterusnya itu dia apa perineum atau jalan lahir itu cenderung lebih elastis, jadi lebih cepat membukanya. Prediksi itu adalah atau estimasi pembukaan 1 senti pada ibu primipara itu 2 jam. Kalau pembukaan pada yang multipara itu adalah 1 jam. Nah, pada kasus soal nomor ini, jika saat diperiksa adalah pembukaan 8 senti, maka pasien akan mengalami pembukaan lengkap 10 senti. Itu waktunya kan 2 sampai 4 jam lagi. Jadi ini adalah fase aktif. Fase aktif. Jadi fase aktif ini ya tentu saja ya menggunakan partograf itu kan kalau sudah 4 senti kita sudah megang partograf. Siap-siap. Udah dimasukkan ke dalam grafik persalinan. Ya ini berarti sudah fase aktif. Benar Teh Dinda, teman-teman. Tadi jawabannya sebagian besar benar. Yang lain kayaknya kurang cepat membaca, jadi agak keliru. Tapi saya yakin insya Allah sebenarnya mereka sudah dapat pengalaman ini waktu stase maternitas gak bagus. Kayak Oke. gitu. Mhm. Oke, terima kasih Bu Devi. Ya, jadi betul jawaban teman-teman adalah yang A, persalinan fase aktif ya karena ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Devi ya karena pembukaan jalan lahir itu adalah 1 sampai 10 senti. Nah, di soal itu sudah terlihat dari kata kunci adalah pembukaan 8 senti. Ya, jadi bisa dikategorikan adalah fase aktif. Jadi persalinan fase aktif gitu. Jadi berarti hanya dilihat dari pembukaannya dulu aja gitu ya. Oke, kalau gitu sudah sangat jelas teman-teman. Oke, kalau sudah Jelas sangat jelas, banget. oke kalau sudah sangat jelas mungkin nanti ketika di soal-soal berikutnya teman-teman yang lain juga boleh jawab ya, nggak masalah mau dari manapun terserah, silakan jawab aja nggak usah takut salah nggak usah gimana-gimana, aman aja gitu. Oke, ini dia soal berikutnya. Soal nomor 4, waktunya sama 40 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, ini dia kolom pollingnya karena soal karena waktu sudah habis. Ini ya kolom polling nomor 4. Silakan dipilih. Oke, dari 183 orang yang baru menjawab adalah 65 orang nih yang menjawab, baru menjawab. Yuk silakan langsung dijawab. Kenapa Bang Bagus kasih waktunya 40 detik? Ya karena agar teman-teman terbiasa nantinya. Karena kalau nggak 40 detik, teman-teman masa lebih dari 1 menit ya kan? Apalagi teman-teman punya waktu cuma waktu 1 menit. Ya kalau untuk mengerjakan satu soal. Kalau bisa kurang dari 1 menit untuk mengerjakan satu soal. Bisa jadi kalau teman-teman udah terbiasa, cuma butuh waktu berapa? 30 detik atau 20 detik aja, ya kan? 30 sampai atau 3 sampai 40 detik aja. Habis itu baru langsung ke soal berikutnya. Kalau teman-teman sudah tahu, wah ini kata kuncinya ternyata ini ya. Nah, gitu. Yuk, yang mau coba jawab silakan. Saya, Kak. Oke, Kak Maulida Fitria. Silakan. Di sini saya jawabnya mempertahankan bed rest selama perdarahan. Di Oke. sini kan ibunya keluar darah dari vaginanya ya Kak, satu pembalut penuh. Eh, di mempertahankan bed rest itu untuk mengurangi resiko komplikasi yang lebih lanjut, juga untuk terhindar dari resiko seperti keguguran gitu Kak. Oke.
Terima kasih Kak Maulida. Jadi Kak Maulida menjawab yang B ya, mempertahankan bed rest selama perdarahan. Takutnya eh, kalau kata Kak Maulida itu ada penyakit komplikasi lain yang lainnya ya, gitu. Nanti akan menyebabkan seperti itu. Apakah ada jawaban lain selain Kak Maulida? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bang Baus kasih kolom pollingnya dulu nih ya. Jeng 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 jeng. Nah, ini dia kolom pollingnya. Ternyata memang paling banyak menjawab yang B ya, mempertahankan bed rest selama perdarahan. Ya, oke. Kalau gitu jawabannya apa? Bang Bagus juga nggak tahu nih ya. Jawaban nomor 4 apa? Kita langsung aja ke Bu Devi. Silakan Bu Devi. Ya, oke Kak, bagus ya nuhun. Teh Maulida benar Teh. Jawabannya adalah B, mempertahankan bed rest selama perdarahan. Namun tadi ada yang perlu diklarifikasi Teh Maulida. Kalau usia kehamilannya 35 minggu Teh, tidak mungkin terjadi keguguran ya tadi atau abortus. Abortus itu kalau kehamilannya masih 16 minggu ke bawah Teh. Kalau ini udah 35 minggu ya. 2 minggu lagi sebenarnya 37 minggu. 37 sampai 40 minggu itu jadi sudah apa itu masa apa masa persalinan, persalinan atau eh, matur, kehamilan matur ya. 37 sampai dengan 40 minggu. Kalau lebih dari 40 minggu itu postmatur. Kalau 36 sampai dengan kurang lebih 28 itu prematur ya. Terus kalau kurang dari itu kan masih muda ya kehamilannya. Dikatakan abortus itu kalau belum ada denyut jantung janin. Jadi kalau 35 minggu, benar jawaban dari Teh Maulida, hanya sedikit mungkin slip tang ya. Kemungkinan terjadi komplikasi itu benar, lebih tepatnya seperti itu mungkin seperti yang disampaikan oleh Kak Bagus. Jadi bukan abortus. Nah, ini memang benar yang disampaikan oleh Teh Maulida, B, mempertahankan bed rest selama perdarahan. Pasien mengalami plasenta previa ya. Jadi di jalan lahir terletak plasenta. Plasenta mungkin terletak seluruhnya menutupi jalan lahir atau sebagian saja. Jadi ada plasenta previa totalis, ada plasenta previa sebagian. Nah, kalau ini kan kasusnya plasenta previa sebagian karena plasenta menutupi sebagian jalan lahir. Kalau ini dipertahankan, kan ini semakin besar masa kehamilan, maka terjadi plek. Awalnya ini pasti plek. Setelah plek, maka kemudian terjadilah perdarahan. Kenapa? Karena gravitasi itu kan turun dari atas ke bawah. Ketika ibu ini hamil, dia berdiri, maka tekanan cairan abdomen, tekanan tekanan janin, berat janin itu eh, menekan terhadap plasenta. Nah, plasenta yang letaknya kan di bawah ya, sebagian menutupi jalan lahir. Ketekan-tekan terus tuh sama beban yang tinggi. Kepala kan makin ke bawah, makin masuk ke jalan lahir. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya cedera pada plasenta. Cedera pada plasenta ini menyebabkan keluarnya darah. Jadi kalau ini tidak bed rest, tidak diistirahatkan, tidak ditirah baringkan, maka yang terjadi adalah perdarahan semakin menghebat. Kalau perdarahan semakin menghebat, maka resiko atau ibunya tetap beraktivitas ya, berdiri ke sana kemari, bekerja dan lain-lain. Maka yang terjadi adalah cedera plasenta yang tertekan oleh janin itu semakin besar cederanya dan sampai bisa menyebabkan plasenta mungkin saja solusio plasenta ya. Jadi atau iya, jadi plasenta itu terlepas gitu ya. Dan ini mempengaruhi kesejahteraan janin di dalamnya. Jadi implementasi keperawatan yang paling tepat, yang paling prioritas kan, paling prioritas adalah bed rest kan ibunya gitu. Karena kalau dibiarkan dapat menyebabkan mungkin ada resiko shock, kemudian kalau perdarahan terus dapat menyebabkan kekurangan atau kehilangan darah pada ibunya gitu ya. Nah, ini yang apa memang benar tadi yang disampaikan dan ini adalah bagian daripada tata laksana preventif ya eh, di pelayanan atau di rumah sakit. Dan ini juga poinnya besar di dalam uji kompetensi ya, presentasi tentang
preventif, dan implementasi keperawatan. Sebagai perhatian atau sebagai informasi tambahan pada soal ini bahwa eh, takutnya soalnya nanti pas muncul berkembang ya, yang muncul yang mana gitu. Jadi sebagai notifikasinya adalah bahwa eh, tidak dianjurkan melakukan pemeriksaan dalam sebelum tersedia kesiapan untuk melakukan seksio sesaria. Jadi tidak boleh dilarang keras kalau ibu hamil ada flek atau ada darah keluar dari jalan lahir, jangan pernah melakukan periksa dalam. Kemudian pemeriksaan in speculo itu harus dilakukan secara hati-hati. Jadi kadang ada dokter yang memang memerlukan data dengan untuk memerlukan data yang pengambilan datanya itu harus dilakukan secara in speculo, yaitu memasukkan cocor bebek ke jalan lahir ya. Padahal ini udah jelas apa plasenta previa. Nah, gitu ya. Biasanya ini diperlukan untuk menentukan apakah darah yang keluar dari janin atau darahnya itu keluar dari plasenta. Ini biasanya terjadi pada ibu-ibu hamil yang darurat kecelakaan kayak gitu ya. Ternyata awalnya memang dia plasenta previa misalnya kasusnya, tapi dicetuskan ketika terjadi kecelakaan ada darah dari jalan lahir. Bingung ini darah tuh antara darah segar dan antara darah tidak segar gitu kan. Pakai Kleber-Badke pemeriksaan itu tidak cukup. Maka biasanya ada dokter yang menganjurkan pemeriksaan in speculo. Pemeriksaan in speculo ini sebenarnya adalah ranahnya medis, tetapi tidak jarang, sangat tidak jarang perawat yang harus melakukannya gitu ya. Jadi ini sangat hati-hati dilakukannya dan biasanya harus ada pendamping kita ya pada waktu melakukan. Kemudian untuk pemberian cairan, pasien juga harus dilakukan maintenance cairan, biasanya pasang NaCl atau kasih aja RL ya, ringer laktat. Kemudian jangan lupa kaji atau tilai berapa jumlah darah yang keluar. Itu dilihat gunakan nanti eh, indikatornya adalah jumlah darah yang terdapat di pembalut gitu kan. Ibu biasanya pakai pembalut. Jadi gak mungkin ditampung ya darahnya berapa mili gitu. Nah, itu ada ukurannya di pembalut. Coba dilihat lagi bukunya dari buku konsep atau maternitas pada waktu jenjang akademik. Pasti sama dosennya udah dijelaskan kalau pembalut isinya darahnya segini gitu berapa mili itu titip banget. Kalau darahnya sampai penuh satu pembalut gitu ya itu berapa mili prediksinya. Jadi untuk UKOM nanti patokannya adalah kalau ada soal plasenta previa, soal dengan tipikal seperti ini berarti implementasi yang paling prioritaskan adalah lakukan bed rest pada ibunya miring ke kiri ya. Nanti kalau ada pertanyaannya dikembangkan lagi miring ke kiri atau ke kanan, harus ke kiri gitu. Untuk mencegah terjadinya penekanan kepada aorta gitu ya, ibunya. Jadi kalau tertekan aortanya malah eh, apa aliran darah ke janin menjadi terhambat. Jadi miring kiri. Bed rest ibunya miring kiri. Kemudian monitor tanda-tanda vital, kemudian monitor jumlah darah yang keluar, dan jangan atau hindari untuk melakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan in speculo opsional jika diperlukan, dan ini dilakukan dengan koordinasi tenaga kesehatan yang lain gitu. Teh Maulida dan Akang Teteh yang lainnya. Begitu barangkali ya. Diserahkan kembali ke Kak Bagus. Oke, terima kasih Bu Devi. Aduh, saya tadi mendengarnya agak sedikit takut ya, pakai cocor bebek. Eh, apa ya? Kalau mungkin untuk orang awam seperti saya kayak, takut gitu loh. Ya, Ya. oke kalau gitu, gimana nih teman-teman? Atau penjelasan dari Bu Devi sudah sangat jelas ya? Jelas banget lah. Apalagi Bu Devi tadi udah menambahkan kalau misalkan ada soal yang ditambah-tambahkan jadi seperti seperti ini gitu. Wow, itu sangat jelas banget ya. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Ini dia soal nomor 5. Waktunya 40 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Doang. Ya, waktunya sudah habis. Ini dia kolom paling soal nomor 5. Silakan dipilih soal yang paling betul. Jawaban yang paling betul apa nih? Dia salah terus ya jawabannya. Ngomongnya ya, ngomong salah terus saya bingung kan. Oke. Nah, yang mau coba jawab silakan deh, langsung deh yuk. Aku Kak, izin. Oke, kasih Tinur Habibah lagi nih, kasih Tinur Habibah silakan. eh kan pertanyaannya apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada pasien tersebut? Mm. Menurut saya itu B, monitor JJJ dengan Doppler. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Siti Nur Habibah. Kak Adinda, boleh silakan Kak Adinda. Izin nggak kalau kalau saya jawabannya persiapkan pasien untuk persalinan karena di soalnya itu pasiennya itu keluhannya keluar airnya itu udah cukup banyak udah 3 jam yang lalu berarti kan itu kayak mungkin pecah ketuban kali ya Kak. Terus juga ini juga udah disertai sama kontraksi uterus setiap 1 jam sekali. Jadi saya Ah, jawabnya yang persiapkan pasien untuk persalinan. Terima kasih. sama-sama Kak Adinda. Oke, ada tambahan satu nih Kak Ajeng. Kak Ajeng jawaban apa nih? Kak Ajeng jawabannya beda lagi nih Kak Ajeng. Izin Kak, jawaban saya sama kayak Kak Siti Nurhabibah yang B, monitor DJJ dengan Doppler. Tapi saya izin menambahkan penjelasannya kenapa saya pilih option B. Karena di sini kita perlu mengetahui kondisi janinnya. Jika kondisi DJJ-nya tidak normal, maka bisa segera dirujuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ajeng, Kak Siti, kan Kak dan Kak Adinda ya. Ada dua jawaban yang berbeda. Saya suka kalau ada dua jawaban yang berbeda. Karena kenapa? Karena biar teman-teman bingung nih. Wah, jawaban yang paling betul apa nih? Ya, yang B apa yang D? B apa yang D? Kan kita nggak tahu nih jawaban yang paling betul apa ya. Jadi suka Bang Bagus kalau ada jawaban yang berbeda-berbeda gini ya. Oke, kalau gitu. Tidak ada tambahan lagi ya. Kalau tidak ada tambahan lagi, kita langsung aja ke sesi Markibas. Mari kita bahas. Silakan Bu Devi. Kak Bagus, hatur nuhun. Teh Siti Nurhabibah, Teh Ajeng dan Teh Dinda. Wah, luar biasa. Salut ya udah pada belajar ini. Kak Bagus luar biasa dan ini mewakili yang lain. Sebenarnya saya yakin yang lain sudah belajar, cuman kadang nggak menjawab karena ragunya itu masih ada gitu. Untuk Teh Siti Nurhabibah dengan Teh Ajeng benar ya. Jawabannya adalah B. Monitor denyut jantung janin dengan Doppler gitu. Untuk Teh Dinda kurang tepat Teh. Teh Dinda tadi jawabnya apa? Ukur jumlah cairan yang Eh, keluar ya Teh. Kak Dinda kalau tidak salah yang jawabannya Masa yang ya? D. Persiapkan pasien untuk Oh D. persalinan. Ya. Oh, persiapan pasien untuk persiapan. Teh yang tepat itu adalah monitor DJJ dengan Doppler. Kenapa? Yang menjadi poin penting di sini adalah usia kehamilan kan baru 36 minggu Teh Dinda. Ya, masih belum waktunya untuk melahirkan kan Teh. Kemudian kontraksinya juga masih jarang Teh, masih 1 jam sekali. TTP ibu dalam batas normal, tidak ada indikasi periksa dalam. Maka yang dilakukan adalah kaji kesejahteraan janinnya Teh melalui pemantauan denyut jantung janin gitu. Karena kalau tiba-tiba melakukan persiapan persalinan gitu ya kan tidak ada kontraksi juga Teh, masih jarang ya ini kontraksinya. Terus tidak ada his kayak gitu-gitu ya. Usianya juga teh harus dipertahankan dulu, takutnya bayinya belum matur teh 36 minggu. Tadi ibu udah sampaikan, kalau usianya antara 37 sampai dengan 40 minggu teh, boleh dikategorikan itu adalah matur. Jadi persalinan bisa spontan invaginam pada ini bisanya matur tuh mateng pada waktunya. Tapi kalau kurang dari 37 minggu, termasuk ini 36 minggu, itu prematur teh. Ya kalau prematur jangan terburu-buru teteh menyiapkan persalinan. Ya yang ada tahan dulu. Mungkin kontraksinya kalau bisa tenangkan ibunya. Jangan sampai kontraksi dini atau apa ya, HPSW ya. Kontraksi. Jadi kontraksi dini itu kontraksi sebelum waktunya gitu loh teh. Jadi yang harus dilakukan ini jawabannya adalah monitor DJJ dengan Doppler. DJJ normalnya adalah 120 teh sampai dengan 160
kali per menit. Kalau kurang dari 120 kali, itu namanya bradikardi. Kalau DJJ janin lebih dari 160 kali, itu namanya takikardi. Jadi kalau adanya bradikardi, di rentang bradikardi kurang dari 120 atau di takikardi lebih dari 160, itu namanya gawat janin. Nah, kalau gawat janin ini cerita lain. Berarti biasanya dilakukan pemantauan yang lebih detail agar ibunya selamat, janinnya juga selamat. Kadang kalau perlu ya, mungkin ini juga diperlukan pemberian deksa ya. Apa itu pematangan paru dulu. Bayinya segera dikasih pematangan paru kalau memang tidak ada jalan lain selain terminasi kehamilan gitu. Walaupun usianya prematur, masa gestasinya kategori prematur, tapi kalau janinnya bradikardi atau takikardi dan apa kemudian pematangan paru tidak memungkinkan, maka biasanya diterminasi gitu ya. Nah, terminasinya ini juga biasanya memerlukan pemantauan karena kalau prematur untuk diberikan induksi itu juga terlalu riskan ya untuk janinnya gitu. Biasanya ini melibatkan SPOG, dokter DPJP ya, Teh, dokter penanggung jawab gitu. Jadi Teteh ini jawaban yang benarnya adalah kalau ada soal kayak gini lagi, Teh 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 Dinda ya. Yang tadi Teh Siti Nur Habibah dengan Teh Ajeng udah benar. Nanti Teh Dinda dan teman-teman yang lain perhatikan yang kalau ada kasus kayak gini lagi yang harus diutamakan adalah monitor DJJ-nya. Dengan apa? Dengan Doppler boleh, pilihannya dengan Linek juga boleh gitu ya. Yang penting dimonitor dulu kesejahteraan janin melalui denyut jantung janin. Patokannya adalah kalau masih prematur, usia masa gestasinya kurang dari 37 minggu, kurang dari 37 minggu loh Teh. Jadi artinya bayinya harus dimaturkan dulu gitu ya, punya waktu lah ibu itu sampai dengan waktunya melahirkan karena kalau kurang dari 36 minggu paru-paru belum matang jadi harus dimatangkan dulu mungkin dexamethasone atau apa diberikan oleh dokter itu biasanya makanya yang harus dilakukan nursing ini masuk dalam bagian asuhan keperawatan maternitas itu adalah monitor DJJ dengan Doppler atau dengan Linek gitu. Itu Kak Bagus dikembalikan. Oke, terima kasih Bu Devi ya atas penjelasan dan jawabannya. Wow, mantap ya karena penjelasan dari Bu Devi kalau menurut saya sangat jelas banget ya. Udah sangat jelas banget itu dari awal sampai akhir itu isinya ada isinya semua itu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jawaban paling betul adalah yang B, monitor DJJ dengan Doppler ya. Gitu. Gimana nih teman-teman dan teman-teman yang lainnya apakah penjelasan dari Bu Devi jelas banget atau jelas aja? Nah, Jelas Jelas banget, banget, Kak. Bang. jelas Jelas banget, Bang. jelas banget ya. Jadi itu jadi buat hal baru atau pembelajar baru atau ilmu baru buat teman-teman semua ini. Oh, ternyata seperti ini ya. Gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman salah itu urusan belakangan dan teman-teman bisa nanti dibenarin oleh Bu Devi ya karena itu. Misal teman-teman jawabannya, oh ternyata saya salahnya di sini ya. Oh ternyata yang dimaksud dari soal ini itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa menerka-nerka nih. Oh, oh iya nih saya salahnya di sini nih. Oh gitu ya ternyata ya jawabannya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia soal nomor 6. Waktunya 40 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Ini dia kolom polling soal nomor 6.
Oke, yang udah resen Kak. Izin menjawab, Kak. Oke, yang resen dulu ya. Kita yang resen nih ada Kak Nabil sama Kak Nenden. Kak Nenden dulu nih. Silakan Kak Nenden. Boleh, untuk saya jawabannya C. Posisikan pasien litotomi untuk menolong persalinan karena di sini udah pembukaan 8 cm terus tiba-tiba ketubannya sudah pecah secara spontan. Itu, Kak. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nenden. Ya, kali ini menjawab yang C ya. Posisikan pasien litotomi untuk menolong persalinan ya. Karena apa tadi sini? Karena tiba-tiba ketuban pecah secara spontan ya. Uhui ya. Tapi jangan ada uhunya ya teman-teman. Ntar tambahin ada uhunya. Jangan. Itu hanya bercanda-bercanda saya aja. Wah, itu bahaya banget itu kalau bisa ditambahin ya. Oke, apakah ada jawaban lain selain dari Kak Nenden? Aduh, Bang Bagus nih lucu aja ya orangnya. Kenapa nggak jadi pelawak aja? Tidak ada jawaban lain dari Kak Nenden? Oke, kalau nggak ada jawaban lain Kakak silakan. ada. Oh ada Kak Adevia, silakan Kak Adevia. Pertanyaannya, apakah tindakan prioritas selanjutnya pada pasien tersebut? Di sini saya menjawab A. Observasi karakteristik cairan ketuban yang keluar dikarenakan pada kasus pasien hamil 39 minggu dengan keluhan mules-mules semakin sering keluar lendir darah, terus kontraksi uterus kuat, pembukaan serviks 8, dan ketuban pecah spontan. Kenapa ketuban pecah spontan kan pada pembukaan serviks 8 itu menunjukkan fase aktif persalinan yang sudah lanjut ya Kak. Terus dengan adanya ketuban pecah itu memerlukan observasi lebih lanjut terhadap kondisi janin dan cairan ketubannya. Begitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adevia. Kak Adevia jawabannya berbeda nih ya dengan yang lainnya ya. Kak Bagus, Ya, tadi ada Teh Nabil, Kak Bagus. Belum dipanggil kan tadi oke. Teh Nabil angkat raise Ya, hand. Kan Nabil mau jawab apa Kak Nabil? Tadi jawabannya sama apa berbeda nih Kak Nabil? Kak Nabil? Permisi, Kak. Sepem- Oh, Halo, ya Kak Stefani. izin menjawab, Kak. Oke, silakan. Baik, terima kasih, Kak. Kalau menurut saya, jawabannya itu B. Monitor denyut jantung janin menggunakan Doppler karena begitu ketuban pecah, tindakan prioritas utama itu menilai kondisi janinnya, Kak. Apakah janinnya itu masih dalam keadaan baik atau tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Stefani. Ini jadi ada tiga jawaban yang berbeda nih ya. Wow, ada yang jawab C, terus ada yang menjawab D ya. Ada yang menjawab D, ada yang menjawab B juga ya tadi ya. Kalau tidak salah ya. Wow, jawaban yang paling betul apa nih? Kita nggak tahu. Tapi Bang Bagus suka kalau ada jawaban yang berbeda-berbeda ya. Jadi biar teman-teman membingungkan ya. Karena apa? Karena memang soal hukum itu semua opsi jawaban itu sebenarnya hampir benar. Tapi teman-teman bisa sebisa mungkin jawab yang paling 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 benar. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau gitu saya serahkan kepada Bu Devi. Silakan Bu Devi, jawaban paling betul apa ini Bu? Terima kasih Kak Bagus. Aku seneng banget. Ternyata teman-teman nih pada pinter. Semuanya pada pinter. Hanya perlu sedikit belajar lagi Kak Bagus. Aku jadi gemes Kak Bagus. Terutama barusan jawaban Teh Stefani Kak. Teh, tadi kan Teh Nenden ya menjawab. Tapi Teh Nenden belum tepat. Tadi Teh Nenden jawabannya apa ya Kak? Tadi kan Nenek jawabnya posisikan D. pasien litotomi untuk menolong persalinan yang C. Posisikan yang Teh Nenden. Itu Teh Nenden ya. Terus kemudian Teh Devia. Devia itu benar. Jawabannya A kan ya. Observasi karakteristik cairan ketuban yang benarnya A. Nah, terus kemudian Teh Stefani jawabannya apa tadi ya? Jawabannya Yang B. Kak Teh Stefani Stefani itu monitor jawabannya denyut jantung ya, janin ya. betul. Nah, itu gunanya gini loh teman-teman. Gunanya melihat dengan telik eh, pertanyaan yang diajukan atau clue apa ya ini ordernya apa gitu ya. Di sini peran pentingnya ini kelihatan. Di situ ada kata prioritas kan. Itu catat. Apakah tindakan prioritas selanjutnya pada pasien tersebut? Gitu kan? Di sini sudah jelas bahwa dan tiba-tiba ketuban pecah spontan. Tiba
Nah, sekarang Teh Stefani, Ibu tanya, Teh Stefani lihat ketuban pecah, bok gitu ya, ketuban pecah. Yang dilihat Teh Stefani apa duluan ketika lihat ketuban pecah? Ketuban pecah duluan atau tadi apa sih Teh Stefani? Litotomi ya, Kang? Jawabannya ya Kas, menempatkan pasien litotomi ya. Kak Stefani, kalau Kak Stefani sih jawabannya yang B sih, kalau Kak Stefani. Oh, DJJ. Nah, Eh, kan eh, itu ya, terima kasih Kak. Bagus. Teh Stefani, ketika Stefani ngelihat ada ketuban yang pecah, pasti Teh Stefani, Ibu yakin sebenarnya melihat ketubannya dulu kan? Apakah ketubannya? Karena kalau kita lihat di apa di dalam partograf bahwa kondisi selaput ketuban kan ada yang tadi di partograf itu ada pertanyaan atau checklistan untuk kondisi selaput ketuban. Apakah utuh dan cairan ketubannya juga apakah kondisi selaput ketuban. Jika selaput ketuban utuh maka pasti dicentangnya atau ditulisnya U di partograf. Kemudian jika ketuban jernih pasti J. Jika cairan ketuban berdarah, pasti tulis D. Jika cairan ketuban mekonium, maka tulisnya M nanti oleh kita kan, petugas kesehatan. Jika cairan ketubannya kering, maka kita tulis K. Nah, ini pasti sama Teh Stefani, Teh Nabil, Teh Nenden, Teh Devi. Itu juga pasti ditulisnya, pasti pas pertama kali lihat ketuban pecah itu biasanya rembes, kalau nggak rembes muncrat. Kan seperti itu. Nah, pasti lihat, ini mah ada darah. Ini mah hijau. Ini mah ada mekonium, ada janinnya. Jadi janin pasti udah aspiksi di dalam. Kenapa? Ketubannya hijau, hijau, bau, gitu kan? Ah, udah infeksi. Kan kayak gitu yang pertama kali. Sebelum Teh Stefani dan Teh Nabil dan teh yang lain mengobservasi melakukan monitor denyut jantung janin. DJJ pasti udah dilakukan oleh kita dari tadi. Ini kehamilan 39 minggu. Kontraksinya udah 4 kali dalam 10 menit. Tiap kali kontraksi udah lebih dari 40 detik. Itu kan udah tanda-tanda persalinan fase aktif. Pasti Doppler atau DJJ sudah kita lakukan. Pasti, tapi litotomi belum tentu ya kita lakukan karena sebenarnya litotomi itu bukan harga mati ibu hamil melahirkan harus selalu litotomi. Mungkin ibunya butuh untuk jongkok, mungkin ibunya butuh untuk miring gitu kan. Kemudian berikan intake cairan infus pasti kita sudah menginfus Pak Ibu ini dari tadi ya. Semenjak dia di fase awal fase aktif gitu. Kemudian minta pasien ke kamar mandi untuk melakukan pulpa hygiene itu nggak mungkin. Pasien kenapa kontraksinya otos merak pek udah terus-terusan kontraksinya terus-terusan ya nggak mungkin pasien diminta untuk ke kamar mandi sendiri ya untuk pulpa hygiene gitu kan. Nah, yang ketika tiba ketuban pecah maka teman-teman pasti melihat cairannya apakah hijau, apakah ada darahnya, apakah jernih gitu. Jadi yang tindakan prioritas yang perlu dilakukan pada pasien tersebut adalah observasi karakteristik cairan ketuban yang keluar. Kayak gitu. Teh Nabil, Teh Nenden, Teh Devi, dan Teh Maulida. Teh Stefani ya, Teh Stefani. Iya enggak sih? Kalau lihat ketuban pecah duluan, pasti yang dilihatnya ketuban dulu dong. Iya enggak Teh Stefani? Iya, Bu. Iya, itu lihat. Jadi kata prioritasnya itu loh Teh. Prioritas itu artinya yang terdekat. Mungkin saja jawaban yang lain benar Teh, tapi yang terdekat akan perawat lakukan pertama kali ketika kejadian ini, maka itu yang dikatakan sebagai prioritas Teh. Kayak gitu Teh. Ya, dikembalikan ke Kak Bagus. Oke, terima kasih Bu Devi. Eh, Tiba-tiba teman saya lewat dari belakang ya, kelihatan nih. Jadi anggap. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah penjelasan dari Bu Devi sudah sangat jelas banget ya? Sudah sangat jelas banget ya, teman-teman. Jelas, Kak. Oke, Jelas, jelas, Kak. jelas ya. Oke, jelas. Nah, nanti mungkin boleh di akhir boleh di apa yang mau ditanyakan, apa yang masih kurang boleh nanti dijawab. Paling Bang Bagus kasih satu atau dua orang aja. Oke, ini dia soal terakhir ya, soal terakhir, soal nomor 7. Silakan waktunya 40 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya udah selesai. Ini dia kolom pollingnya. Silakan teman-teman. Boleh di nomor 7 boleh dipilih. Oke, nomor 7 ada dua jawaban yang lagi beradu ya, lagi beradu tuh. Lagi beradu jawaban yang mana yang bakal dipilih ya. Ya, silakan sambil menunggu yang lain yang mau coba jawab. Kak Siti Nur Saya Habibah. izin menjawab. Oke, Kak Siti Nur Habibah dulu ya yang udah angkat tangan ya. Izin Kak, Oke. apakah indikator keberhasilan pada tindakan pada pasien tersebut? Di sini kan keywordnya itu posisi janin dinyatakan sungsang. Terus kan pertanyaan indikator keberhasilan tindakan. Menurut saya jawabannya itu B, di fundus uteri pasien teraba bokong jadi. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Siti Nur Habibah karena kasih jawabnya di fundus uteri pasien teraba bokong janin. Oke, Kak Wulan dulu nih, Kak Wulan Priyanti tadi mau coba jawab. Kak Wulan, Saya izin menjawab. Jawabannya sih sama sebenarnya sama Siti Nur Habibah. Tapi mau nambahkan karena kan dia posisinya sungsang, lalu udah diberikan edukasi untuk sering melakukan posisi can chest atau posisi sujud pada saat istirahat. Jadi jawabannya fundus uteri pasien teraba bokong janin. Terima oke, kasih. terima kasih Kak Wulan. Kak Nabil, silakan Kak Nabil. Izin menjawab ya, Kak. Boleh. Saya menjawab C. Karena sungsang itu kan keadaan di mana kepala si janin itu bukan di apa namanya? Di fundus uteri, Kak. Kepalanya itu di atas, bokongnya di fundus uteri. Nah, jawaban saya itu C. Teraba bulat, keras dan melenting di fundus uteri. Oke, terima kasih Kak Nabil. Kak Adevia. Iya Kak, izin menjawab ya Kak. Oke. Pertanyaannya, apakah indikator keberhasilan tindakan pada pasien tersebut? Di sini saya menjawab A, DJJ terdengar di atas umbilikus pasien. Dikarenakan, kenapa? Jika DJJ atau denyut jantung janin terdengar di atas umbilikus, ini tuh menunjukkan bahwa kepala janin sudah berada di bagian bawah rahim atau presentasi kepala, yang merupakan indikasi ini tuh keberhasilan perubahan posisi dari sungsang itu, Kak. Begitu. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Devia. Tadi selain Kak Devia ada yang reaction tadi siapa ya? Mau coba Saya jawab? Kak, Oke, silakan Kak Cahya. jawaban saya yang B Kak. Di fundus Oke, uteri pasien teraba bokong janin karena kan pasien telah diberikan edukasi dan sering melakukan posisi penincis atau posisi sujud pada saat istirahat Kak. Makasih. oke, terima kasih Kak Cahya. Oke, di sini ada tiga jawaban yang berbeda ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Ya, ini masing-masing kebanyakan dari satu kampus yang sama ya. Nggak apa-apa ya, walaupun dari satu kampus yang sama, tapi jawabannya berbeda-beda. eh, ini nanti jadi apa? Jadi evaluasi juga nih buat Bu Ukay. Ya Bu, ya Bu. Nggak apa-apa ya Bu ya, aman ya Bu. Oke. Nggak apa-apa walaupun dari satu kampus yang sama tapi jawabannya berbeda. Itu saya sangat senang sekali ya. Jadi punya pendapat masing-masing. Oke, kalau gitu saya serahkan kepada Bu Devi. Silakan Bu Devi, jawaban yang paling betul apa nih Bu? Ya, terima kasih Kak Bagus. Tadi Kak Bagus aku applause untuk kelas ini Kak Bagus. Aku melihat kalau pertanyaannya tentang kehamilan sampai dengan 98 peserta menjawab loh Kak. Tapi kalau tadi pertanyaannya Indra Natal kurang dari itu Kak Bagus. Ini apa ya, ragu kayaknya mereka kalau yang sedikit yang menjawab gitu ya. Mereka masih ada keraguan, tapi kalau mereka udah menjawab, itu kan artinya udah bagus ya. Ini ada terima kasih untuk Teh Siti Nur Habibah, Teh Wulan, Teh Nabil, Teh Devi, dan satu lagi siapa ya Kak Bagus? Teh Eh, Cahya. Teh Cahaya, aku lupa nih. Semuanya sudah menjawab. Teh Cahaya tadi jawabannya apa ya Kak Kalau Bagus? nggak salah Teh Cahya itu jawabannya apa? Teh Cahya. Yang B Kak. Oh B ya B. Kak. Oke. Nah, berarti ini semuanya udah benar Kak.
untuk soal-soal kehamilan rata-rata menjawab jawaban yang diberikan persentase benarnya itu iya. Jadi kalau tadi yang kurang tepat itu kurang tepat ya Teh Nabil, Teh Nabil. Teh Nabil sepertinya belum paham dikatakan pundus uteri. Kalau ibu menyimak ya, mohon dimaafkan nih apabila salah. Tapi kalau ibu nangkap dari rasional yang diberikan rasionalisasi yang diberikan oleh Teh Nabil belum paham yang dikatakan sebagai pundus uteri. Teh Nabil, pundus uteri itu nama lainnya adalah puncak kehamilan. Puncak kehamilan itu adalah bagian tertinggi eh, kehamilan. Nah, di bagian tertinggi, di bagian pundus itu letak daripada jadi pundus uteri itu bagiannya yang paling di atas gitu loh Teh. Itu pundus uteri atau puncak kehamilan. Tadi Teh Nabil teh gimana ya tadi statementnya tuh? Jawabannya apa ya Teh Nabil? Oke, by the way, anyway. Jadi apakah indikator keberhasilan tindakan pada pasien tersebut? Ini jawabannya memang benar. Jawabannya adalah B. Di pundus uteri pasien teraba bokong janin. Jadi ketika ibu hamil dengan diagnosis sungsang, itu kan artinya harusnya kan kepala itu di bawah gitu kan. Pada kehamilan tunggal itu bukan kembar, bukan gemeli, itu kepala itu di bawah. Tapi ketika ibu sungsang hamilnya, maka posisi dari bokong itu ada di bagian pundus di atas. Nah, ini menjelang persalinan harus dikoreksi agar pasien dapat menjalani persalinan spontan invaginam. Spontan itu hanya bisa dilakukan ketika posisinya vertek, itu posisi kepala gitu ya. Kalau spontan bokong tidak bisa dilakukan gitu. Secara spontan invaginam, bokong sungsang itu berarti harus seksio sesaria, lintang juga harus seksio sesaria gitu kan. Nah, yang indikator keberhasilan dari melakukan tindakan sujud atau nices adalah terjadinya perubahan posisi janin yang tadinya di atas atau di pundus teraba bokong. Semakin sering ibu hamil melakukan nices atau posisi sujud, maka janin akan berputar. Ketika janin berputar, maka indikatornya adalah di pundus. Kalau nih nicesnya berhasil, maka di pundus uteri pasien teraba bokong janin. Berarti muter tuh. Nanti kepalanya ke bawah. Kalau di pundus teraba apa terdengar DJJ-nya itu di atas umbilikal gitu kan? Berarti kepala masih di atas karena kan letak jantung itu bukan di bagian bokong didengarkannya, tapi di bagian dekat ke kepala kan tadi di bahu, di punktum maksimumnya itu ada di bahu pasien, di bahu janin atau di belikat janin. Berarti kan kalau DJJ-nya masih di atas umbilikal, berarti kepala masih di atas, artinya nices belum berhasil. Terus kemudian yang C, jika teraba bulat, keras dan melenting di pundus, berarti melenting keras itu berarti kepala kan tengkorak berarti tak akan muter juga ini belum muter juga janin berarti nices belum berhasil kemudian pasien merasa sesak napas karena elevasi ini juga have no correlation tidak memiliki relevansi dengan pertanyaannya kemudian tidak teraba punggung janin di salah satu sisi ini juga tidak memiliki relevansi atau memiliki relevansi yang sangat rendah jadi yang benarnya adalah keberhasilan dari tindakan nices, intervensi nices, posisi sujud pada pasien berhasil atau tidak. Indikatornya adalah jika di pundus uteri pasien teraba bokong janin, oh berarti alhamdulillah janin sudah muter, kepalanya terus dihanap, kayak gitu. Kepalanya sudah di bawah, kayak gitu Teh. Teh Nabil. Ini utamanya Teh Nabil nih Teh. Baca lagi itu pengertian pundus uteri ya Teh. Gitu. Ah, Dikembalikan kepada Kak Bagus. Oke, terima kasih Bu Devi atas penjelasan dan jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, di fundus uteri pasien teraba bokong lainnya karena ada situ terlihat sungsang ya. Sungsang kan berarti agak apa ya bahasanya mengsong sedikit ya ya kurang lebih seperti itulah. Saya nggak tahu ininya ya. Oke, gimana teman-teman dari
7 soal, betulnya berapa, salahnya berapa? Silakan di kolom komen, boleh di chat di kolom komen. Silakan, dari 7 soal betul berapa, salahnya berapa? Salah satu Kak, alhamdulillah betul semua. Wah, alhamdulillah. Salah 3, betul 7. Wow, Kak Siti Nur Habibah mantap sekali ya. Kak Juwita, betul 5, salah 2, salah 2. Oke. Kebanyakan salah 2 ya. Alhamdulillah betul semua Kak. Mantap Kak Rizka. Kak Hana, salah 2. Oke. Oke, banyak yang salah 2, salah 1, betul semua ataupun salah 3 nggak apa-apa. Tapi kita tetap ya harus belajar terus. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman kalau udah kalau udah bilang betul semua nih bisa kok. Wah, itu jangan langsung kayak gitu teman-teman. Tetap kita harus belajar ya. Tetap kita harus belajar. Jangan sampai ketika udah betul, walaupun udah betul semua, tapi kita kayak udah kita udah betul semua deh. Nah, itu jangan ngeremehin ya gitu. Oke, mungkin dari Bu Devi apakah ada kata penutup nih Bu buat teman-teman atau dari teman-teman yang lainnya nih? Iya, untuk teman-teman, alhamdulillah apa tidak terasa sih waktu uji kompetensi UKOM-NAS sudah dekat. Yang pasti bahwa persiapan matang sebelum mengikuti uji kompetensi itu sangat penting ya, Teteh dan Akang Teteh Sadayana. Sangat penting persiapan sebelum apa untuk kelulusan, sangat penting. Jadi manjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sangguh insya Allah akan berhasil. Itu memang benar. Jadi teman-teman mumpung masih ada waktu, ikuti kegiatan untuk try out seperti ini. Kemudian nanti kalau ada sesi tanya jawab, teman-teman jangan ragu, ikut aja. Kadang memang masih ada keraguan, ibu pun merasakan, duh mau jawab itu takut salah kayak gitu ya. Jangan, sepertinya hindari aja. Agar kita bisa mengevaluasi apakah sudah tepat atau belum. Yang perlu diperhatikan adalah latihan dari sekarang, karena setiap misalnya one day 2 mata kuliah dibaca ulang. 1 hari ada 2 mata kuliah, karena kan mata kuliahnya nanti banyak ya yang diukomkan. Terus kemudian perhatikan tadi kalau tipsnya adalah agar bisa membantu mempercepat ketika membaca soal. Kan soalnya kadang panjang tapi tidak semuanya memiliki hubungan dengan jawaban yang diperlukan. Maka jawab dulu, baca dulu deh itu soal ordernya apa. Setelah itu baru ke soal. Terus kemudian intinya itu sih lebih kepada kesiapan mumpung masih punya waktu. Ya, the future belongs to those who prepare for it today. Jadi itu aja yang bisa disampaikan. Doa dari saya, dari Ibu untuk semua. Semoga semuanya lulus uji kompetensi sekali jadi, lulus mulus, dan teman-teman bisa sukses nanti seperti itu. Itu saja yang bisa disampaikan, Kak Bagus. Dikembalikan ke Kak Bagus. Sami-sami. Kak Bagus, halo. Oh iya, terima kasih Bu Devi. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Bu Devi? Mungkin tadi bingungnya di mana? Satu orang aja deh. Ya, ada yang membingungkan? Atau sudah cukup? Gimana teman-teman, sudah cukup? Kalau sudah cukup, kalau sudah cukup, ini dia link absennya nih ya. Waduh, mana tadi link absennya nih? Sebentar ya teman-teman. Tiba-tiba link absennya nih mana nih? Bang Bagus cek dulu link absennya, link absennya. Nah, ini dia. Iya, ini dia link absennya, teman-teman. Boleh di kolom chatnya ya.
Terima kasih banyak Bu Devi dan Kak Bagus. Terima kasih kembali. Terima kasih Bang Gut. Wah, mentang-mentang nama saya Bang Bagus ya jadi Bang Gut ya. Oke, nggak apa-apa. Buat teman-teman mau panggil saya terserah, boleh, aman. Terima kasih kembali buat teman-teman semua dan rekan-rekan yang lainnya. Sebentar.